Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Murli Nanduru dengan NIM 20210179. Saya mahasiswa dari IKIP Siliwangi dengan prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan membahas tentang pidato yang bertema tentang retorika atau unsur-unsur retorika. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui dulu apa sih arti daripada retorika itu. Nah, retorika itu adalah seni berkomunikasi secara lisan yang dilakukan oleh seseorang kepada sejumlah orang secara langsung dengan tatap muka. Nah, oleh karena itu, istilah daripada retorika itu seringkali disamakan atau dimaksud dengan istilah pidato. Nah, unsur-unsur daripada retorika itu ada beberapa hal, yaitu yang pertama tentang pembicara atau komunikasi. Nah, ketika mempersiapkan dan menyampaikan pidato, apapun tentang kita akan menjadi berarti dan memperbesar akibat pidato itu. Seperti misalnya pengetahuan kita terhadap pokok permasalahan, maksud kita berpidato di depan hadirin, kita berpidato, sikap kita tetap pokok permasalahan yang disajikan kepada hadirin dan sejumlah faktor lainnya seperti terlukis dalam diagram dimaksud si pembicara pokok permasalahan yang disajikan itu pusat transaksinya meskipun secara fisik ia selalu berhadapan baik langsung maupun tidak langsung dengan hadirin. Dalam diagram itu, pembicara yang bertindak sebagai komunikator tampil sebagai sentral kegiatan yang menggambarkan terpusatnya jiwa pada para hadirin dengan memandang, atau si pembicara tampil sebagai alasan untuk berkumpulnya mereka di tempat itu. Nah, yang kedua, tentang pendengar atau hadirin. Nah, para pendengar atau hadirin yang terlibat dalam proses kegiatan retorika tersebut pada hakikatnya merupakan insan-insan yang jelas masing-masing berbeda dan memiliki kekhasnya masing-masing tersendiri. Nah, insan pendengar dimaksud masuk dalam situasi retorika dengan berbagai maksud, berbeda motif, berlainan harapan, berbeda pengetahuan, dan berlainan sikap, kepercayaan, dan nilai. Berbeda dengan kaum intelek yang selalu menyandarkan rasionalitasnya untuk menyikapi semua keadaan, maka kalangan praktis dominannya menggunakan tindakan ketimbangan rasionalitasnya. Terus yang ketiga, ada bahasa. Nah, bahasa maksudnya itu yaitu bahasa yang dikuasai audiensnya tentang pemilihan jenis bahasa seperti bahasa daerah, bahasa nasional, atau campuran, tergantung kondisi dan tingkat formalitas acaranya. Bahasa merupakan faktor yang sangat kuat pengaruhnya terhadap keberhasilan pidato. Nah, hal ini dapat kita pahami dengan melihat fungsi bahasa sebagai alat komunikasi atau alat pengungkap gagasan manusia. Pembicara harus mampu secara tepat memilih bahasa yang cocok dengan situasi dan kondisi hadirin. Di samping itu juga harus mampu menyampaikan bahasa yang dipilihnya itu dengan lafal yang tepat dan jelas, intonasi yang sesuai dengan isi bahasa yang disampaikan. Terus yang selanjutnya ada tentang penggunaan bahasa. Nah, penggunaan bahasa itu beberapa pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan tentang dakwah sangat menentukan corak strateginya. Dakwah seseorang itu di dalam kepribadiannya harus penuh dilengkapi dengan ilmu pengetahuan agar pekerjaannya dapat mencapai hasil yang efektif dan efisien. Nah, pengetahuan seorang dakwan itu meliputi pengetahuan yang berhubungan dengan materi dakwaan yang akan disampaikan. Terus yang selanjutnya ada tentang kelincahan dalam hal berlogika. Nah, maksudnya itu kepandaian dan kecerdasan sudah merupakan sifat seorang mukmin. Dengan demikian, jika seorang mukmin menjadi dakwan, maka ia harus lebih pandai dan lebih cerdas. Kecerdasan dan kepandaian itu harus dipenuhi oleh dakwah agar dapat mengontrol dirinya
mengontrol dirinya sendiri juga untuk berhubungan dengan kepandaian dan kecerdasan itu merupakan salah satu pokok dalam berdakwah ke jalan untuk selalu bergaul satu dengan yang lain, merupakan tanda pemahaman dakwah kepribadiannya dalam menghadapi sesuatu. Terus yang selanjutnya ada tentang pesan dan salurannya. Nah, maksudnya itu saluran yaitu medium yang meneruskan pesan bermakna dan pengirim kepada pengirimannya. Dalam hal ini bisa membayangkan saluran abstrak yang meneruskan suara, saluran yang menghubungkan hal-hal yang berkenan dengan pembicaraan dan pendengarannya. Jabatan tangan dan tepukan pada bahu mungkin merupakan contoh yang lebih jelas dan kebijakan komunikasi yang relevan dengan saluran retorika dimaksud. Nah, meskipun hal itu selalu dilakukan sebelum atau sesudah pidatonya berlangsung dengan baik. Terus yang terakhir ada akibat. Nah, akibat ini dalam kegiatan retorika, setiap akibat akan memperhatikan ketegasan yang berbeda, seperti hal para hadirin dengan kekhasannya masing-masing akan menyebabkan timbulnya akibat yang berbeda sesuai dengan kekhasan masing-masing itu. Seperti disinggung di depan, bawah akan berdiri dari publik yang masing-masing memiliki opini tertentu terhadap apa yang diungkapkan dengan pidato. Berhasil atau tidaknya suatu pidato tergantung pada interaksi tersebut. Karenanya jika menginginkan jadi pembicara yang efektif, maka harus mengetahui informasi, sikap, dan kepercayaan yang dimiliki para hadirin terhadap tema pidato tersebut. Terus ada tentang kesimpulan yang saya sampaikan tentang unsur-unsur retorika tersebut. Kesimpulannya, menurut Aristoteles, ada beberapa jenis-jenis retorika. Yang pertama tentang retorika forensis. Terus yang kedua retorika epideitik. Yang ketiga retorika deliberatif. Yang keempat retorika demonstratif. Dalam hal ini, pada dasarnya jenis-jenis retorika itu sebagai bagian dari ilmu bina bicara yang mencakup monologika, dialogika, pembinaan teknik bicara. Nah, unsur-unsur dalam retorika ini yaitu tentang pembicara atau komunikasi, pendengar atau hadirin, bahasa, penggunaan bahasa, pengetahuan atau pemateri, kelincahan dalam hal berlogika, pesan dan saluran, dan yang terakhir adalah akibat. Sekian saja pembahasan pidato saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.